Selamat siang, hari ini kita akan melaksanakan sesi ya guys, interview wawancara sih paling untuk terkait experience ya, pengalaman dari teman-teman kita peserta pelatihan. Kita akan coba pertama dengan peserta Mas Dani nih. Beliau punya pengalaman di energi terbarukan terkait panel surya, di cara pemasangannya dan kapasitasnya berapa. Nah, yuk kita ikutin interview dan wawancara nih dari saudara kita Mas Dani yang punya pengalaman dari lulusan 2019 dari SMK. Kemudian beberapa perusahaan juga sudah beliau ikutin, beliau kerja di mulai dari rumah makan, kemudian di project, tol, ya. Yuk kita ikutin. Kembali ke itu tadi ya, tanya-tanya terkait dengan aktivitasnya ya, terakhir. Mungkin kan yang berkaitan dengan pelatihan mesin produksi ya, di CNC gitu. Itu udah pernah pegang belum? Belum. CNC Belum. Kalau mesin CNC ini baru pertama kali sekarang. Ya, soalnya kedepannya saya ada keminatan buatnya kayak kerja di salah satu pabrik gitu. Akhirnya belajar dan pengetahuan juga. Nah, terakhir bekerja di mana? Saya bekerja di panel tenaga surya di Surabaya. Di Surabaya. Terus berapa kira-kira kisaran gaji yang diperoleh? Untuk gaji pokok sih sehari itu 225. Itu gaji pokok. Untuk lemburan kalau tidak salah 28 ya, saya agak lupa sama. Tapi jam mati itu per jam gitu. Nah, kalau di Surabaya berarti ya, itu betul. Ada kontrak kerja atau kalau kontrak kerja nggak ada, soalnya itu saya ikutnya tengah-tengah, nggak dari awal tuh. Kalau dari awal ada, menurut saya ikutnya di tengah-tengah. Nah, tengah berarti artinya berapa lama? Kurang lebih 7 bulan, dari Februari sampai September. 7 bulan itu berapa karyawan yang satu tim kerja? Untuk di tim saya itu ada sekitar 40 karyawan, sama atasan-atasan kurang lebih 10 kayak pengawas atau AK1 gitu. Member. Itu nama PT-nya apa? Untuk PT yang kita pasang ininya itu TBK Suparma yang di Tilang. Tapi untuk PT yang saya kerja ini PT Solar Energy namanya. Solar Energy ya. Saya bekerja untuk PT itu dan ngerjain medianya untuk PT Suparma. PT Suparma. Nah, untuk solar itu berapa kira-kira besaran proyek itu? Tahu nggak? Kalau proyek ini Pak, setiap apa maksudnya? Iya, maksudnya keseluruhan nih anggaran proyek untuk pemasangan itu berapa, mungkin berapa triliun, berapa miliar, bisa sampai tahu gitu kita? Kalau itu belum tahu saya. Belum tahu. Soalnya tahunya kayak luarnya aja, berapa megawatt gitu ibaratnya. Terus bahan baku apa aja yang dibutuhin gitu. Ya. Berarti ada sendiri ya yang mungkin desain dari gambar RAB ya, ada. Itu buat kita nyebutnya AK1 ya. AK1 itu atasan kita yang pertama, ibaratnya kayak ada yang pengelola gaji sama sebelum bekerja itu malamnya dia nyiapin kayak desain-desain yang mau dikerjain untuk besok. Gambaran-gambaran lah ibaratnya, biar kita nggak bingung mau ngerjain apa nih. Gitu ada. Berarti lumayan juga ya 7 bulan di sana. Bulan di sana. Berarti itu selesai itu
proyeknya udah selesai ya? Itu Karena belum ya. Jadi sekarang masih berjalan. Kalau sekarang kayaknya udah selesai. Soalnya targetnya itu perjanjiannya awalnya kan ini Idul Adha. Ya. Idul Adha kan barangnya belum ada yang datang, jadi ke pending. Akhirnya ditambah lagi sampai tahun baru 2026 kemarin. Akhirnya kena pengurangan dari bulan Agustus sampai Oktober itu. Kayaknya mau sudah selesai sepertinya. Harusnya sudah selesai ya. Apalagi targetnya kan harus goal ibaratnya. Ya, kan ada jadwal. Iya. Ada seperti ini, kita ke pabrik ini gitu. Ya, atau ada schedule-nya ya. Ya. Ada schedule-nya sendiri. Terus kenapa kok ini berhenti? Kamunya ada masalah mungkin atau ini apa? Jobnya apa ya? Ibaratnya lagi ngerjainnya yang kecil-kecil wattnya tuh. Nggak kayak yang kemarin. Kalau kemarin kan sampai 4.000 lebih ya, 4.000 megawatt lebih. Untuk saat ini mereka ngerjainnya kayak berapa watt lah, paling 45 atau 75 watt gitu. Lebih kecil, kemungkinan paling ya 5 orang atau 6 orang juga selesai. Jadi berarti nggak mangkrak ya proyeknya. Gitu. Proyeknya apa ya, sistemnya itu yang punya PT-nya sepertinya nggak apa-apa, kecil yang penting jalan gitu. Nggak harus yang gede-gede gitu. Ya. Nah, kalau pemasangan instalasi di rumah tuh solar misalnya itu bisa juga berapa kapasitas dayanya? Kalau kapasitas itu satunya sekitar berapa? 45 watt. 45 watt. Iya. Yang satu panel itu kalau nggak salah ya. Kalau di rumah kan 1.300 kilowatt, 1.300 volt gitu ya. Volt ya, iya. Ya. Wattnya kan kecil itu tuh ya, sekitar 43 watt. Di rumahan tuh, bukan? Iya, mungkin ya sekitar pemakaian ya, 400 watt, 500 watt, kan pemakaian itu yang rumah kecil ya, sederhana gitu. Cuman kayaknya bisa untuk satu rumah itu satu panel. Satu panel, cuman harganya itu luar biasa. Satu panelnya itu bisa nyampe berapa? Anggarannya berapa? 5 juta. Ya, satu rumah, satu panel itu ya. Itu tuh masih mentah, maksudnya belum dalam jadi matang gitu Pak, belum harga matang, harga mentah. Soalnya untuk satu panel ininya itu lumayan harganya. Yang kayak jendelanya itu, panelnya itu lumayan dari satu. Berarti satu rumah itu bisa nyampe 10 juta nggak pemasangan? Kurang lebih sedikit. Nah, itu bisa dipakainya seterusnya atau satu malam aja itu solar panel kayak gitu? Kalau panel kayak gitu seterusnya sih, cuman tergantung matahari juga. Jadi matahari nyerap ya. Kalau misalkan ada daya simpan itu malamnya bisa kepakai. Kalau misalkan musim hujan atau gimana, ya mungkin agak ini terang gitu. Ada gelap sedikit lah juga. Ya, itu kan nyimpen daya dari matahari ya. Oh, berarti kira-kira sekitar 10 juta itu bisa. Kurang lebih kayaknya. Karena kan hemat juga loh dihitungnya. Karena solar itu kan beda dengan PLN listrik. Kalau PLN listrik kan harus langganan, pembayaran setiap bulan, token habis. Kalau solar kan enggak kan? Enggak dia. Jadi dia senang bayarnya ya itu awalnya aja. Sekian juta. Awalnya itu pakainya matahari, bukan pakai listrik Pak. Nah, tapi tetap ya PLN itu kan dipakai pada saat keadaan darurat. Itu kan kalau misalnya solar itu nggak bisa mencukupi nyimpen daya baru pakai itu listrik PLN. Tapi tetap kepasang ya PLN itu. Ya, berarti ya mungkin sih kalau nanti Mas Dani nih punya usaha di bidang itu, nih saya coba mau memasang nih gitu. Boleh. Masa mungkin ada koneksi atau punya usaha sendiri gitu, Mas Dani. Lumayan prospeknya lumayan hemat. Lumayan hemat juga. Bisa, ya mungkin jangkanya juga agak panjang. Soalnya si panel ini apa ya, ibaratnya mungkin debu aja sih, paling cuma disiram gitu. Cara perawatannya sama si kabelnya kan ada di bawah, jadi nggak terlalu tetap korosi atau gimana gitu. Oh, ada instalasi kabel tapi di bawah. Bisa di bawah. Jadi ya mungkin garansi mungkin berapa tahun udah tetap nyala.
Berarti dengan angka misalnya 10 juta itu sudah termasuk peralatan ya? Ya, Untuk mungkin peralatan. harga segitu untuk satu rumah sih udah ini ya, udah matang, maksudnya udah deal gitu, udah goal yang nggak ada ini itu lagi. Kalau buat rumah, satu rumah. Cuman kecil. Oh, iya. Terus kalau daya tahan itu keawetan gimana itu? Bisa tahan berapa tahun ya? Ya, Kurang lebih sih ya, mungkin ya, mungkin kita 10 tahun ke atas mungkin masih bisa ya. 10 tahun ke Iya, atas. atau 5 tahun ke atas masih bisa. Karena kan nanti dihitungin kalau 5 tahun sudah aus atau 5 tahun Iya. sudah rusak itu kan Iya. harus ada penggantian, Harus ada perawatan lagi. Ya itu ibaratnya cara rawatnya itu paling Iya. debu yang di atasnya itu harus dibersihin, sama kadang ngecek kabel yang di bawah itu korosi apa enggak. Takutnya korosi nanti meninggal di cahayanya tuh. Perawatannya cuma itu ya. Iya. Sama mungkin kalau air gimana? Kena air. Kalau air aman, Air hujan. aman. Soalnya di atasnya ini ada kayak apa sih namanya? Slim dah. Kalau cermin tapi bukan kayak kaca gitu. Kayak minyak. Jadi Iya, apa, jadi untuk melapisi. bawahnya ini kayak akibatnya mesin-mesin atau gimana lah, nanti di ininya pakai slim gitu, jadi aman. Kalau ada air itu ya ke bawah dia langsung, nggak ngendap di situ tuh. Soalnya licin sih kayak jendela di lapisan atasnya tuh, kaca tuh. Cuma ya rawan pecah, rawan pecah. Itu dihitung itu kapasitas itu dari penampang solar panel ya. Iya. Dari panelnya, dari solar. Soalnya dulu Ada panelnya. sedikit cerita, ibaratnya dulu waktu di sana itu kerja itu cuman apa ya, kunci L yang buat kencenginnya itu Pak. Kan ada sambungannya, itu nggak sengaja temen saya itu jatuhin, ya langsung pecah. Jadi rawan pecah itu aja. Kalau kena pentak atau kaget sedikit itu semuanya balik lagi, tergantung si model panelnya. Ada harga, ada kualitas kalau. Oh, terus ada kualitas juga ya panel-panel itu. Iya, ada. Menarik sih. Jadi kalau di Kabupaten Cirebon sendiri kan mungkin Iya. agak kurang ya, Iya, agak iya. belum sosialisasi gitu loh Iya. tentang energi terbarukan kan ini Iya. termasuknya gitu. Paling yang dengar-dengar tuh yang di PT Investment itu udah masang. Soalnya waktu pas saya di situ di bulan Desember itu mau pulang, dapat kontak di sini dari temen tuh mau pindah ke sini, enggak, tahu-taunya udah penuh. Cuman di sana baru kecil masanya, nggak tahu kenapa nggak sebesar yang di Surabaya nih. Pernah tahu nggak di Kabupaten Cirebon pemasangan? Pernah ada. Paling setahu saya di Investment aja sih. Kalau Jadi itu kapasitas pabrik gede ya. Iya, begitu. Itu tuh cuma satu sektor yang dipasangnya tuh, nggak full yang dipasangnya tuh. Kalau yang lainnya mungkin ada, cuman kurang tahu. Itu saat terobosan sih sebenarnya. Jadi mungkin Iya. belum banyak orang yang paham, ya kan. Nah ini bisa dicoba, maksud saya tuh bisa Iya. dicoba untuk pemasangan lah, paling enggak berapa watt dulu ya kan. Iya, kayak uji coba dulu gitu. Iya. Kalau misalkan hasilnya gold kejangkau baru. Iya gitu, maksud saya Iya. tuh juga kayak gitu. Tapi ini kalau masang sendiri udah bisa belum nih? Belum itu. Belum, berarti Soalnya- berapa orang nih untuk Paling satu rumah itu cukup sih 2 atau 3 orang kalau satu rumah. berarti sama temen? Iya, Ada. ada. Bisa lah ibaratnya. Yang bisa gitu Iya, ya, yang bisa. dan nanti apa itu macam kayak instalasi sampai kebutuhan bahannya, Kebutuhan bahan dari mulai alat-alatnya. alatnya ya, pemasangan. Ya paling itu sih, karena kan ini saya menarik juga, tertarik Iya. gitu untuk pemasangan solar. Terus banyak yang belum tahu. Iya. Nah itu perlu diuji coba dulu. Iya. Baru nanti udah jalan. Iya. Itu bisa baru Iya. ke yang lain gitu loh. Ibaratnya di sini kalau pabrik-pabrik banyak ya, ibaratnya di Cirebon kan banyak pabrik. Kalau Iya. pakai itu super hemat, apalagi katakan listriknya itu bisa buat warga-warga sekitar gitu. Oh bisa ya. Bisa ibaratnya tinggal nyambung aja nanti. Orang Oh di bisa nyambung. di
Surabaya aja itu tuh buat kabupaten kan, ibaratnya buat warga sekitar sama. Jadi si PT itu masang, biarin ke warga apa gimana ya, saya juga kurang tahu, cuman dia bilang ini 4.000 lebih megawatt buat kabupaten gitu, kata atasan sayanya tuh. Jadi kan otomatis pasti bisa disambung, bisa, iya, disambung. jadi ibaratnya katakan satu PT di Cirebon berapa megawatt itu bisa buat sekitar, buat warga-warga sekitar lebih hemat. Semuanya PLN rugi dan Iya, PLN-nya rugi rugi. nanti. Nah, makanya itu kenapa ya solar itu kan hanya orang tertentu yang Iya, tahu, iya, yang bisa yang tahu. masang. Iya, Karena ya nanti itu bisa, tapi itu sebenarnya energi terbarukan, jadi itu lebih menguntungkan ke masyarakat harusnya. Ya ini aja kakak ipar itu di Kalimantan, cuman kebanyakannya di Kalimantan, kota-kota pelosok kayak Kalimantan, Papua gitu, masih ada Medan. Cuman kalau di Medan itu yang sedikit rawan, karena kadang ya lengah sedikit langsung mana gitu barang-barangnya. Kata kakak saya tuh, katanya nggak ikut, nggak usah kesini katanya, nanti ya adalah ibarat. Kalau kenapa? Berarti lebih banyak pemakainya di mana ya? Kalau Sepertinya sih Kalimantan. itu kebanyakan juga di pabrik ya pemasangannya. Ya, di pabrik sama di kantor-kantor. iya, di kantor-kantor, ada yang di kota, ada yang di apartemen mungkin. Ya kayak gitu lah sebetulnya, yang punya modal lebih ya. Lebih. Di kotanya juga Kalimantan kata ya temen lah ibaratnya, ada di situ ada aja katanya banyak yang pakai kayak gini sistemnya tuh. Soalnya di sana kan Kalimantan panasnya itu ya terlalu menyengat tuh Pak, kayak berapa senti dari matahari, jadi nyimpen dayanya itu cepat. Oh iya, di Iya, Kalimantan sedangkan ya, di sana- karena juga daerah katulistiwa. Iya, Ya di sana juga ibaratnya listriknya kan ya gimana sih, Kalimantan kadang kalau Kurang. malam, iya kurang. listriknya Listrik dayanya nggak kurang. nyampe ke Iya, pelosok. nggak nyampe ke pelosok. Nggak nyampe. Oh iya benar ya. Jadi di sana ya ada aja kayak ibaratnya di pedalamannya ada masang, di kotanya juga ada. Sebenarnya emang kurang lebih di situ sama di Papua. Ini kalau di Papua itu kadang warga sekitarnya nggak butuh. Di Papua Iya, ya di kan Papua. daerah darurat. Iya, harusnya kan bisa itu kalau dikelola, cuman ya ada inilah. Sebenarnya bagus dibuat di pelosok-pelosok Iya, ya itu manfaatnya. Biar ibaratnya kejangkau lah, nggak kurang gitu sama itu. Ya, ya. Ya itu sebenarnya dari dulu itu sebenarnya sudah ada ya solar itu, panel solar itu. Cuman pemakainya yang masih belum familiar. Iya, belum. Ya lah mungkin nanti kapan-kapan ya kita bisa kerjasama Ya, siapa itu? kaitannya dengan energi terbarukan. Lalu bisa ke Kabupaten Cirebon, uji coba dulu di rumah seperti apa kan. Iya, harusnya. Ya Mas Dani, terima kasih ya. Oke. Ya itu tadi sudah selesai. Nah ngobrol-ngobrol bareng peserta pelatihan. Semoga apa yang diobrolkan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semuanya. Salam sehat, salam siang, dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.